Tulah berarti wabah atau kemalangan yang disebabkan oleh perbuatan buruk kepada seseorang. Film diawali dengan seorang anak yang merayakan ulang tahunnya. Ia adalah Gilang, bocah lelaki yang lahir pada 13 Juni itu genap berusia 8 tahun. Namun naas, di hari yang bahagia itu, keluarganya tertimpa musibah. Ibunya yang sedang hamil mengalami keguguran. Film beralih kepada Gilang yang telah dewasa. Ia terbangun dari mimpinya. Kejadian itu masih menghantuinya hingga kini. Kevin temannya menyarankan untuk berkonsultasi. Namun Gilang hanya beralasan ia stres karena revisi TA-nya. Hari ini adalah ulang tahunnya. Ia dan 2 orang temannya berencana merayakannya dengan pergi camping ke Curug Musukan. Di bawah, Sarah temannya menunggu Gilang dan Kevin bersiap-siap. Tak lupa Gilang berpamitan kepada papanya yang dengan berat hati mengizinkannya. Tadinya ia berharap mereka bisa merayakan ulang tahun bersama. Namun Gilang berjanji, besok siang ia akan pulang. Happy birthday. Terlihat Kevin yang sedang mengecek mobil tua milik Gilang. Ia berkata kepada Gilang, jika papanya tak biasanya bertanya kemana mereka akan pergi. Saat akan berangkat, tiba-tiba seorang wanita cantik bernama Putri datang untuk ikut. Padahal 2 lelaki itu tak merasa mengajaknya. Putri sudah lama naksir Gilang yang populer di kampus. Ia berterima kasih pada Sarah karena sudah mengajaknya. Dengan begini, ia punya kesempatan untuk dekat-dekat dengan Gilang. Wow, gue jadi punya kesempatan deh deket sama Gilang. Papa Gilang melepas kepergian mereka dengan tatapan was-was. Di mejanya, album foto bergerak dan terbuka dengan sendirinya, menunjukkan foto-foto Gilang dan papanya. Ternyata, mereka sudah pernah pergi ke tempat itu saat Gilang masih kecil. Gilang memberikan perhatian kepada Sarah yang sedang galau karena pacarnya. Sebenarnya Gilang menyukai Sarah, tapi dia tak pernah berterus terang. Thank you. Putri meminta mereka berhenti di minimarket untuk membeli makanan. Nanti depan ada minimarket, boleh berhenti dulu nggak? Gilang dan Sarah turun untuk berbelanja. Putri dan Kevin menunggu di mobil. Vin, lu di sini aja. Kasihan Putri sendiri. Namun saat berada di dalam minimarket, tiba-tiba Gilang melihat Sarah memuntahkan darah yang cukup banyak. Tapi anehnya, saat dihampiri, Sarah ternyata baik-baik saja. Itu hanyalah penglihatan Gilang saja. Karena kepanasan, Putri meminta bertukar tempat duduk dengan Sarah. Saat akan berangkat, tiba-tiba Putri menahan mereka, karena ternyata ia sedang menunggu seseorang. Ia mengajak teman lelakinya bernama Abi untuk ikut tanpa sepengetahuan Gilang dan kawan-kawan. Gilang dan Kevin tak bisa berkata apa-apa. Mereka tak menduga mendapat tamu tak diundang untuk yang kedua kalinya. Cabut lah. Saya cabut. Ini juga gara-gara lu, Sar. Dia tahu kita ada acara terus dia maksa, oke? Mereka memulai perjalanan. Gilang mulai mengalami kejadian aneh. Gilang melihat kakek-kakek berjanggut putih berdiri di pinggir jalan. Sarah mulai khawatir. Kevin berkata, jika Gilang hanya stres karena jadwal syuting filmnya yang tinggal seminggu lagi. Berbeda dengan Putri, teman satu jurusannya yang nampak lebih santai. Mereka ngobrol seputar perkuliahan. Sebagai sesama anak musik, Abi membanggakan prestasi basketnya kepada Sarah dan Kevin. Ia meledek Kevin yang tak pernah kelihatan saat ia berkumpul dengan anak musik lainnya. Lagi-lagi, sekilas Gilang melihat sosok kakek-kakek itu di belakang mobilnya. Dan kemudian, sesuatu menghantam kaca depan mobilnya. Namun saat turun untuk mengeceknya, ia tak menemukan apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Kevin terdiam. Ia merasa mual dan ingin muntah. Kenapa lo? Woi. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah tempat. Naik mobil aja mabok. Cemen lo! Abi memaki Kevin. Sarah yang tak terima langsung memarahinya. Sebenarnya di sini nggak diajak ya. Jadi tolong jangan rusak suasana. Sembari menunggu Kevin, Gilang turun menyusul Sarah yang duduk santai di pinggir jalan. Sarah menunjukkan cincin dari pacarnya kepada Gilang.
Gilang memujinya. Jangankan cincin mahal, mau yang berkarat pun, kalau lo yang make, pasti bagus. Gilang memberikan minuman kepada Kevin. Gilang merasa mobil yang dibawanya kurang nyaman. Kevin berkata akan mengeceknya lagi. Gilang meminta Kevin untuk santai saja, karena sudah setengah perjalanan. Kevin kecewa, harusnya perjalanan ini adalah quality time untuk mereka bertiga. Sementara itu, Abi dan Putri berdebat di dalam mobil. Ternyata dalam perjalanan ini, mereka punya tujuan masing-masing. Ya tapi gue gak enak aja sama mereka, ngerti? Gilang kembali mendengar suara-suara aneh, suara seorang kakek yang merintih. Sarah merasa khawatir melihat Gilang. Namun ia paham, jika setiap berulang tahun, Gilang pasti mengalami kejadian aneh. Gak usah overthinking ya. Gilang melihat seorang anak kecil mendekati belakang mobilnya. Namun kemudian anak itu menghilang. Hey, Ada apa? Kevin bertukar tempat duduk dengan Putri. Kevin sudah mengecek mobil, namun mobil jadi sulit dihidupkan. Sebenarnya Gilang maklum, karena ini mobil tua, walau akhirnya kembali bisa berjalan. Di lain tempat, seorang kurir mengantar paket ke rumah Gilang, yang diterima oleh papanya. Namun ada yang aneh, saat kurir itu pergi, ia melambaikan tangan ke jendela kepada seseorang. Kevin menyanyikan sebuah lagu baru ciptaannya. Sarah menyukainya. Kevin berkata, ini tentang seseorang yang spesial di hatinya, namun ia merahasiakannya. Abi bersikap menyebalkan. Ia mengejek lagu Kevin. bisa romantis juga dia, Sir. Boy, lagu lo ganti dong. Norak banget nih. Mereka mulai memasuki sebuah desa, yaitu desa Musukan. Gilang melihat seorang kakek-kakek yang membonceng anak kecil. Kevin menyuruhnya untuk menyalipnya. Namun Gilang pernah mendengar suatu mitos. Jika mereka tak boleh menyalip di beberapa jalan di hutan, takutnya itu bukan manusia, tapi makhluk gaib. Dan kalau kita menyalipnya, kita bisa masuk ke dunia mereka. Real life yang logis lah. Namun Abi menanggapinya dengan sinis. Jelas di depannya itu adalah orang. Kevin mendukung Abi. Akhirnya Gilang menyalip kakek-kakek itu, membuat Abi senang dan merasa menang. Ternyata ia salah, karena kejadian berikutnya akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Kevin mengatakan sesuatu yang membuat Abi marah. Abi caper karena dibuang orang tua asli dan kemudian dipungut orang tua lain. Tapi anehnya Abi songong, padahal yang kaya orang tua angkatnya. Abi sangat marah. Ia memiting leher Kevin dengan tangannya, membuat mobil seketika jadi oleng. Gilang membanting setir ke kanan hingga menabrak pohon demi menghindari gadis kecil yang tiba-tiba saja ada di depannya. Gilang terbangun dengan posisi sebuah cabang pohon menembus kaca mobilnya, hampir mengenai matanya. Tapi anehnya, ia tak menemukan teman-temannya. Teringat akan gadis kecil yang hampir ditabraknya tadi, Gilang melongok ke kolong mobil untuk mengeceknya. Ia terkejut melihat anak itu yang sudah berlumuran darah. Ia sempat menarik kaki gadis kecil itu, namun kemudian melepaskannya. Sepertinya anak itu tak selamat. Gilang yang frustasi dan panik berlari masuk ke hutan, berteriak mencari Sarah. Tak lama ia melihat Sarah dan kemudian mengikutinya. Ia menemukan sebuah rumah gubuk dan masuk ke dalam sana. Kemudian ia mendengar suara orang menangis. Ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang menggendong gadis kecil yang ditabraknya tadi. Gilang segera bersembunyi di dalam lemari. Kakek-kakek itu menangisi kematian gadis kecil yang berlumuran darah itu. Ia terlihat sangat sedih dan kehilangan, membuat siapapun yang melihatnya teriris. Sepertinya itu adalah satu-satunya keluarganya. Tanpa ragu ia mengambil tali dan kursi, kemudian melakukan bunuh diri. Gilang terjatuh tepat di depan kakek itu. Ia segera berlari keluar dari sana. Tiba-tiba, Gilang bertemu Kevin yang dikejar oleh kakek-kakek itu. Padahal jelas-jelas kakek itu sudah mati tadi. Kevin berteriak ketakutan, mengajak Gilang untuk pergi. Tapi kakek-kakek itu menyerang Kevin. Ia melemparkan goloknya dan tepat mengenai dada Kevin. Tak cukup sampai di situ, ia membacok Kevin berkali-kali tanpa ampun, membantainya sampai Kevin mati mengenaskan. Gilang berlari secepat mungkin menyelamatkan diri. Ia sampai di sebuah curug.
Di sana ia bertemu Putri yang sedang membersihkan darah di tubuhnya. Kemudian Putri menangis. Ia menyesal sudah mengajak Abi. Gilang mencoba menenangkan Putri. Gilang membawanya menuju ke pepohonan. Di sana, Putri mulai merayu Gilang. Ia telah menunggu-nunggu kesempatan ini. Gilang sempat tergoda. Namun sebelum melakukannya lebih jauh, ia segera tersadar. Gilang bertanya tentang Sarah kepada Putri. Namun gilanya, Putri malah menunjukkan potongan jari Sarah kepada Gilang. Gilang marah. Putri berkata bahwa Sarah sudah mati. Namun bukan kakek yang membunuh Sarah, tapi dirinya sendiri. Kok kakek sih? Gue dong. Putri mulai tertawa aneh. Namun tiba-tiba saja kepalanya terpenggal sampai terpisah dari badan. Gilang berlari ketakutan. Dan kemudian ia mendengar teriakan Sarah dari arah curug. Ia segera berlari menghampirinya. Di sana, Abi mencoba memperkaos Sarah. Gilang langsung menghajar Abi. Mereka berkelahi sampai salah satunya berhasil dilumpuhkan. Sarah menangis dan ketakutan. Ia tak ingin mati. Ia ingin pulang. Gilang memberinya obat. Sarah tak kuat menahan sakit di tangannya. Sarah mengajak Gilang mencari Kevin. Ia merasa gagal memberikan kejutan ulang tahun kepada Gilang. Namun saat mengetahui Kevin telah tiada, ia menjadi semakin frustasi. Tiba-tiba Sarah mengiris urat nadinya, membuatnya mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan akhirnya tewas. Gilang sangat terpukul. Ia tak menyangka Sarah bisa senekat itu. Sepertinya Sarah menyukai Kevin. Gilang menggendong jasad Sarah, sambil teringat kenangan indah persahabatan mereka bertiga. Gilang bertemu lagi dengan hantu gadis kecil itu. Ia capek dengan semua ini dan tak tahu apa keinginan mereka. Kakek-kakek itu menyerang Gilang. Gilang berlari menjauh. Ia terjatuh dan pingsan. Kemudian dalam mimpinya, ia mendengar sebuah suara. Itu adalah suara ayahnya. Kilas ingatannya kembali ke masa lalu. Saat itu ia sedang camping dengan ayahnya, menikmati waktu berdua. Mereka berfoto bersama. Lain kali mereka akan mengajak ibunya jika adiknya sudah lahir. Meskipun pada akhirnya, keinginan itu tak pernah terwujud karena keduanya telah tiada. Di rumah, ayahnya memutar video kenangan saat ulang tahun Gilang ke-8. Di sana, tampak ibunya yang tengah hamil merayakannya dengan sangat bahagia. Namun tiba-tiba, sang ayah melihat sosok gadis kecil di hutan itu yang hadir di dalam video. Ia sangat kaget. Gilang tersadar. Ia mendengar dering telepon yang nyaring. Ia mencarinya ke sana kemari. Ia melihat orang-orang berlari menuju kerumunan. Itu adalah mobilnya. Ada ambulans di sana. Ia tampak lega karena berpikir telah mendapatkan pertolongan. Gilang melihat ponselnya yang masih berdering di pintu mobil. Ia mencoba mengangkatnya. Namun seorang polisi dengan cepat mengambilnya. Kemudian memberikannya kepada temannya. Di seberang sana, Papa Gilang bertanya sambil menahan tangis. Sarah mencoba menjelaskan dengan mengatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan. Mereka semua luka ringan, kecuali Gilang yang tak selamat. Hari ini tuh mau ngerayain ulang tahun dia, Bar. Kevin mencoba bunuh diri menyusul Gilang. Perlahan Gilang kembali melihat mobilnya. Saat melihat dirinya yang terluka parah, ia baru sadar telah menjadi satu-satunya korban yang tak selamat. Ia menangis sejadi-jadinya, tak bisa menepati janji kepada papanya untuk pulang. Papanya menyayangkan kejadian ini karena ia sudah memperingatkan Gilang agar jangan pergi ke tempat itu. Seorang kakek dan gadis kecil berjalan sambil menuntun sepedanya. Sang kakek berbelok ke arah rumahnya. Namun gadis kecil itu berlari ke arah lain karena melihat seekor kelinci. Ia mengambilnya, bermain-main dengan kelinci itu, dan kemudian mengejarnya saat kelinci itu berlari. Gilang dan papanya melewati sebuah jalanan yang terhalang oleh pohon tumbang. Mereka berbalik, namun naas, mobilnya menabrak gadis kecil itu tanpa mereka sadari. Gilang dan papanya sempat turun untuk melihat apa yang terjadi. Namun saat melihat anak itu terluka parah, ia malah menutup mata Gilang, kemudian memilih pergi tanpa memberikan pertolongan. Si kakek yang mencari gadis itu histeris, mendapati cucunya telah tewas berlumuran darah. Ia sempat melihat mobil sedan yang menabrak cucunya sesaat sebelum ia menemukannya.
Ia membawa gadis kecil itu untuk pulang, kemudian memutuskan untuk gantung diri. Sarah menemui Kevin di kantor polisi. Ia ditetapkan sebagai tersangka. Ia adalah biang kerok semua ini. Ia melakukan sesuatu pada mobil Gilang. Ini semua karena Kevin mencintai Gilang. Namun sepertinya cintanya bertepuk sebelah tangan. Nggak banyak. Dan itu membuat gue sakit. Sakit banget. Kevin telah merencanakan semuanya. Ia menyalahkan Sarah karena trip itu seharusnya hanya untuk mereka bertiga. Lo ngerusak semua itu. Ini semua gara-gara lo. Papa Gilang menangisi kematian anaknya. Di kamar Gilang, ia menemukan sebuah artikel tentang kematian seorang bocah wanita dan kakeknya yang gantung diri, di mana tersangkanya belum terungkap hingga kini. Mereka gentayangan menghantui warga. Sarah menyerahkan HP Gilang pada papanya. Papanya memberikan kado dari Kevin kepada Sarah. Sarah membukanya. Sebuah sketsa foto menunjukkan semuanya, juga selembar kertas berisi lagu cinta. Kevin cemburu pada Sarah karena Gilang lebih perhatian padanya. Kevin tahu Gilang menyukai Sarah. Ia berniat membuat mereka semua celaka melalui perjalanan itu agar mereka bisa mati sama-sama. Dengan begitu, tak ada yang memiliki Gilang. Kevin, ngapain? Pintu di kamar Gilang terbuka dengan sendirinya. Arwah Gilang menggandeng tangan gadis kecil itu masuk ke kamarnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Karena perbuatan papanya yang tak mau bertanggung jawab atas kecelakaan itu, ia harus menerima tulah atas perbuatannya, yaitu kehilangan keluarganya.